Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita melanjutkan pembelajaran di tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Ya, mohon maaf ya ini anak-anak, untuk jadwalnya agak sedikit beda karena tadi Bapak lupa harusnya matematika tapi malah jadi tematik. Jadi tapi nggak apa-apa. Untuk jadwalnya nanti bisa dilukir di lain hari waktu. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Kenapa kita harus peduli terhadap makhluk hidup? Ya agar kehidupan kita tetap lestari, sehingga makhluk hidup itu tetap terus ada, tetap bisa terus hidup dengan bahagia, nyaman, dan bisa saling bermanfaat satu dengan yang lainnya. Bukan hanya untuk manusia, tapi untuk tumbuhan maupun hewan juga. Itu temanya. Jadi yang akan kita pelajari adalah lingkungan-lingkungan dari makhluk hidup sendiri, kemudian hal-hal yang sering manusia lakukan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan makhluk hidup, dan juga salah satu pekerjaan dari manusia yang sering dilakukan yaitu wawancara. Oke, yang pertama tentang makhluk hidup, lingkungannya yaitu adalah wilayah daratan dan pemanfaatannya. Di sini di gambar sudah Bapak berikan gambaran ya, ada gambar perkotaan, gambar pantai, dan juga gambar daerah perkebunan, kebun teh ini yang sering kita temui di daerah dataran tinggi. Oke, langsung saja yang pertama. Yang pertama wilayah dataran rendah, atau biasa kita sebut juga wilayah perkotaan, karena memang perkotaan hampir kebanyakan itu berada di daerah yang datarannya rendah. Ada yang datarannya tinggi tapi nggak terlalu banyak lah, cuma kebanyakan ada di dataran rendah. Nah, ciri-ciri dataran rendah itu memiliki ketinggian berkisar antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Di permukaan laut itu tuh dihitungnya dari itu permukaan laut yang ada di seberangnya pantai laut, itu dihitungnya dari situ, tinggi dari dataran rendah 0 sampai 200 meter itu masih termasuk dataran rendah. Nah, biasanya dataran rendah itu digunakan sebagai lahan pemukiman, karena di daerah dataran rendah perkotaan itu pasti masyarakatnya sangat banyak, sangat besar. Nah, itu biasa digunakan untuk lahan pemukiman. Kemudian biasa juga digunakan untuk area industri. Kenapa kok area industri lebih banyak di daerah dataran rendah daripada di pantai maupun di dataran tinggi? Walaupun sekarang sudah mulai sama saja jumlahnya, cuma lebih banyak di dataran rendah karena akses jalannya lebih mudah, kemudian nanti juga daerahnya juga lebih landai lah ya daripada dataran tinggi, dan iklimnya juga lebih bagus untuk di dataran rendah daripada dataran tinggi. Kemudian selain untuk area industri, dataran rendah juga biasa digunakan sebagai lahan pertanian. Nah, lahan pertanian itu juga kadang menggunakan di dataran rendah. Contoh pertanian di dataran rendah itu biasanya menanam padi, pertanian padi, tebu, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang biasanya ada di dataran rendah. Nah, itu seperti itu. Nah, jenis mata pencaharian yang sering kita temui di daerah dataran rendah itu contohnya seperti karyawan di pabrik, kemudian penyedia jasa seperti sopir, kemudian ya karyawan juga tukang cukur, polisi, dan lain-lain. Juga ada orang yang berjualan, hampir kebanyakan yang melakukan kegiatan jual beli itu di daerah dataran rendah. Untuk dataran tinggi dan daerah pantai itu tidak terlalu banyak, tapi paling banyak di dataran rendah. Itu ciri-ciri wilayah dataran rendah, dan juga sering pemanfaatnya digunakan sebagai apa. Kemudian ada dataran tinggi. Nah, wilayah dataran tinggi itu cirinya ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Biasa digunakan untuk lahan perkebunan,
Kita tahu ada perkebunan teh, kebun kopi, kemudian kebun coklat, yaitu biasanya ada di daerah dataran tinggi. Juga digunakan sebagai tempat wisata kadang-kadang. Contohnya kalau di Jawa Tengah ada dataran tinggi Dieng, di daerah Ungaran juga ada, daerah Bandungan itu biasa digunakan sebagai tempat wisata, dan banyak lagi di selain Jawa Tengah juga di daerah Sumatera juga banyak, daerah Jawa Barat juga sangat banyak dataran tinggi. Kemudian digunakan sebagai pertanian juga di daerah dataran tinggi, biasanya untuk pertanian palawija. Nah, dataran tinggi ini juga biasanya digunakan untuk lahan perkebunan juga. Selain perkebunan ada peternakan, banyak juga di sana peternakan. Nah, jenis mata pencahariannya petani, terus buruh perkebunan, peternak hewan, dan lain sebagainya. Itu untuk wilayah dataran tinggi. Selanjutnya wilayah pantai. Nah, ciri-ciri wilayah pantai sudah sangat jelas ya anak-anak, apalagi anak-anak yang sering bermain ke area pantai itu pasti langsung berbatasan dengan laut. Jadi daratannya itu langsung ada laut, bertemu dengan laut. Nah, itu disebut sebagai wilayah pantai. Biasa digunakan untuk lahan tambak ikan, tentunya ikan-ikan di daerah perairan laut asin. Kemudian tempat wisata di pantai, dan juga untuk mencari hasil sumber laut seperti ikan, rumput laut, kerang, dan lain sebagainya. Nah, jenis mata pencaharian yang akan sangat sering kita temui kalau di daerah pantai itu ada nelayan, petambak ikan, petani garam, tour guide. Di sana juga banyak orang-orang yang bekerja di sektor wisata, juga sangat banyak di sana yang menyewakan peralatan-peralatan untuk di pantai juga sangat banyak. Nah, itu adalah ciri-ciri dan contoh pemanfaatan wilayah daerah pantai. Itulah kegiatan lingkungan di dunia kita, di wilayah kita, di sekitar lingkungan kita yang sering kita manfaatkan dalam hidup manusia. Nah, dalam pelaksanaannya kadang manusia dalam memanfaatkan alam, memanfaatkan wilayahnya itu kadang terlalu bersemangatnya sampai akhirnya merusak lingkungannya. Saking bersemangatnya menggunakan lingkungan, manusia malah akhirnya merusak lingkungan terkadang. Nah, ini contoh aktivitas manusia yang merusak lingkungan itu. Yang pertama, penebangan liar. Sebenarnya boleh menebang pohon itu anak-anak ya, boleh, sangat boleh sekali, tapi dengan batas yang wajar, karena kita juga tahu bahwa kita membutuhkan pohon untuk membuat meja, kursi, tempat tidur kita, membuat rumah kita juga kita butuh pohon, membuat kertas bahkan yang sering kita gunakan juga butuh pohon. Tapi kadang yang tidak diperbolehkan itu penebangan secara liar, bahkan bukan cuma penebangan tapi sampai membakar hutan, ya kan, hanya untuk membuat pemukiman atau membuat perkebunan. Itu sering kita lakukan, sering manusia lakukan, hanya seperti itu. Nah, ini harusnya kita hindari, karena penebangan liar ini nantinya akan membuat gundul hutan yang nantinya akan membuat kita malah menjadi kena dampak seperti banjir, longsor, kemarau yang panjang, krisis air, dan lain sebagainya. Itu satu. Kemudian membuang sampah sembarangan. Ini hal sepele tapi benar-benar sangat merusak lingkungan ya anak-anak. Sampah ini kan kalau sampahnya organik kayak kulit sayuran atau apa, itu pasti akan membusuk. Tapi kalau sampahnya plastik seperti ini yang dibuang oleh orang yang ini punya mobil tapi buang sampah sembarangan, ya kan. Nah, ini nanti akan merusak lingkungan anak-anak. Jadi paling tidak kita jadi manusia itu jangan sampai merusak lingkungan lah. Walaupun mungkin kita memanfaatkan lingkungan terus-menerus, tapi paling tidak jangan sampai kita juga merusaknya. Tetap kita harus melestarikan. Buang sampah ya, kalau misal sampahnya organik ya kita jadikan pupuk atau kompos. Kalau sampahnya plastik seperti ini kita daur ulang, atau mungkin kita
buang ke tempat yang memang sudah disediakan untuk membuang sampah di sana, minimal itulah, agar nantinya tidak merusak lingkungan. Kemudian satu lagi, kadang juga yang biasa dilakukan di pantai itu yang merusak lingkungan adalah menangkap ikan dengan bom. Salah satunya itu ya, menangkap ikan dengan bom ini sangat memberikan dampak buruk kepada wilayah lingkungan laut, karena nanti selain ikan-ikan di sana mati semua, jadi kan kalau menangkap ikan yang ditangkap harusnya yang sudah dewasa, sudah besar-besar. Yang anak-anak atau yang masih bayi-bayi kan pastinya ditinggalkan kan. Nah, kalau menangkap ikan dengan bom itu nanti walaupun yang diambil yang ikan-ikan yang besar, tapi nanti ikan-ikan yang kecil juga ikut mati, terumbu karangnya juga ikut rusak. Nah, itu malah jadi merusak lingkungan ekosistem laut. Nah, sehingga kita sebagai manusia Indonesia di masa depan jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti ini. Kalau sampai melakukan, pastinya jangan sampai berlebihan lah, tapi lebih baik dihindari, jangan sampai, agar nanti lingkungan alam kita tetap lestari dan hidup kita tetap tentram, karena kita menjaga alam, tidak terkena bencana, tidak terjadi yang namanya krisis dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang terakhir, salah satu pekerjaan dari manusia yang sering dilakukan di wilayah perkotaan yaitu wawancara. Kegiatannya yang melakukan pekerjaan ini adalah seorang wartawan. Nah, wawancara itu sering kita lihat di televisi ya, yaitu kegiatan tanya jawab untuk mencari tahu informasi dari seseorang yang ahli. Misal kita wawancara tentang kesehatan, ya ahlinya seorang dokter atau seorang yang bagus atau seorang yang mengerti di ranah kesehatan. Kalau pendidikan ya tanyanya ke guru atau menteri pendidikan dan yang lain-lainnya. Nah, yang perlu anak-anak ketahui, dalam wawancara itu ada seseorang yang disebut sebagai pewawancara. Nih, pewawancara itu apa tuh? Pewawancara itu orang yang menanyai narasumber. Jadi dia yang melakukan kegiatan wawancara, yang menanyai apapun yang ingin dicari informasinya kepada narasumber. Nah, sedangkan orang yang ditanya-tanya ini itu namanya narasumber, yaitu orang ahli yang ditanyai oleh pewawancara untuk dicari informasinya. Kalau ini kameramen ini adalah orang yang membantu pewawancara untuk mencatat ataupun merekam hasil wawancara. Dalam wawancara yang harus dilakukan itu, yang pertama, sebelum wawancara mengucapkan salam terlebih dahulu. Jangan langsung tiba-tiba tanya, nanti ya pasti nggak sopan ya, tapi salam terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri kita, berterima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk mau diwawancara kepada narasumber. Nah, waktu bertanya juga menggunakan kalimat yang jelas dan singkat. Kemudian mencatat atau merekam hasil wawancara, dicatat dan direkam ya hasilnya. Kalau nggak bawa alat perekam ya dicatat, kalau bawa alat perekam langsung direkam saja. Setelah itu nanti kita simpulkan hasil wawancaranya, dan akhirnya saat kita mau pamit juga tetap melakukan salam. Nah, itu sedikit dulu tentang wawancara, besok akan kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.